Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan lanjutkan eh, mengembangkan PFD menjadi PNID. Nah, pada eh, video kali ini kita akan menambahkan instrumentasi ya, sistem instrumentasi untuk melakukan kontrol proses. Kita mulai dari proses di sekitar reaktor bleaching. Nah, di sini ada dua bahan ya ini latrit ore ya, latrit ore dan juga bahan yang kedua adalah asam sulfat. Nah, dalam prakteknya asam sulfat dan latrit ore ini rasionya harus selalu dijaga. Oleh karena itu kita harus menambahkan rasio controller antara latrit dan juga asam sulfat. Nah, untuk itu kita tambahkan di instrumen, kemudian indikator. Nah, indikator memakai di sini misalnya. Ya, ya. Nah, di sini ini kita turunkan sedikit. Hmm. Untuk membaca apa rasio yang ada di atau rasio mass flow ya, rasio yang ada di P1 dan P2, kita harus meletakkan salah satu indikator ya, misalnya di literatur yang masuk, kemudian eh, setelah itu kita harus menambahkan informasi bahwa yang membaca ini adalah rasio transmitter ya atau RT. Yang pertama rasio transmitter 01 kita kecilkan jadi 6 ya. Ini rasio transmitter 01 yang dia baca adalah mass flow atau laju alir massa di P1. Kemudian eh, setelah itu ditambahkanlah rasio controller, rasio indikator controller di sini. Saya duplicate saja. T berarti RIC ya, rasio indikator controller yang akan kita kendalikan adalah P1. Nah, ini P1 ini mungkin bisa kita hadapkan ke kiri terlebih dahulu. Oke, karena ini dia sudah apa namanya tertanam ya di sini, maka kita harus pertama kita harus ganti dulu valve-nya. Ini tadi valve 1 ya, supaya dia menghadap ke kiri ya. Ya, oke. P1 P2. Oke, ini P1 ya, P1. Nah, dari transmitter atau sensor ke controller itu kan biasanya yang disampaikan adalah sebuah sinyal ya. Nah, sinyal ini tidak boleh kita samakan bentuknya, bentuk garisnya ini dengan garis pipa ini ya atau garis material. Nah, karena itu kita harus mencari sinyal itu di instrumen, kemudian biasanya untuk menyampaikan eh, informasi dari transmitter atau sensor ke controller itu kita gunakan elektrik ya, sinyal elektrik ini disambungkan dari RT ke RIC. Nah, ini bisa kita tampilkan atau tidak ya. Ini sinyal satu artinya S1 ini. Tapi ini lebih baik kita tidak tampilkan karena kita sudah dapat detailnya bahwa ini adalah sinyal yang menghubungkan antara RT dan RC. Kemudian begitu juga untuk yang sinyal 2 ini berarti menghubungkan antara RC, RIC atau rasio indikator controller kepada valve 1 ya. Tuh. Mungkin ini karena eh, untuk kontrol ya, RT ini tidak hanya membaca di P1 tapi juga harus membaca di P2 ya. Ya, karena itu kita tambahkan
Oke, kita tambahkan manual saja. Lalu kemudian kita atur tebalannya, kemudian dia harusnya ada di belakang. Ya. Tuh, jadi RT atau transmitter ini membaca dua. Yang pertama P1 sebagai kontrol dan P2 sebagai reference. Nah, ini kita sudah belajar tentang rasio kontrol ya. Jadi ada dua sensor memang yang harus dibaca. Satu dari material stream satu dan dua dari material stream 2 dibandingkan kontrol dan reference, kemudian dibawa ke RIC, RIC kemudian akan mengendalikan aktuatornya. Dalam hal ini aktuatornya adalah P1. Kemudian ini kita berikan arrow ya, kanan. Oke, itu untuk rasio indikator controller. Kemudian di dalam reaktor leaching, di dalam reaktor ini kan kita harus mengendalikan suhu. Nah, suhu di dalam reaktor itu kan bisa kita naikkan dengan memasangkan jaket ya, atau memasangkan eh, steam panas di bagian luar dari reaktor. Nah, oleh karena itu kita harus tambahkan steam dulu ya. Di sini kita tambahkan steam. Katanya kita pakai anotasi dulu karena Steam ini kan dia terbentuknya di luar dari PNID ini ya. Jadi ini Steam in, kemudian kita tambahkan detail di sini Steam masuk, kita kecilkan, Steam masuk, kemudian dialirkan ke apa namanya ke jaket, jaket kemudian mengeluarkan sebagai Steam keluar gitu ya. Kita duplikat saja, kita duplikat. Ya. Ini P31, P32. Nah, ini yang duplikat juga, steam out, steam out, dan ini akan keluar sebagai steam out ya. Oke, ini mungkin kita geser agak keluar sedikit karena kita akan tambahkan pulp di sini ya. Di P31, steam putar ke bawah saja, steam masuk, steam keluar. Nah, otomatis kan kita harus mengendalikan berapa banyak steam masuk ya, untuk mengendalikan suhu yang ada di reaktor. Nah, untuk mengendalikan berapa banyak steam masuk, kita harus menambahkan valve lagi. Jadi untuk mengatur berapa besar kecilnya ya dari steam yang masuk, ini sorry, do snap to geometry ya, snap to geometry, dan di sini P32, P31 ya, P31. Nah, ini valve yang terakhir valve-nya itu P5. Berarti di sini P6 ya. Kemudian kita harus tambahkan sistem kontrol untuk temperatur. Sistem kontrolnya sama seperti tadi kita tambahkan di instrumen, di indikator. Pertama kita harus tambahkan tentu saja apa namanya temperatur transmitter atau temperatur sensor. Jadi ini kita tambahkan temperatur transmitter, kemudian sensornya ini harus masuk ke dalam tangki, kemudian setelah itu harus ada, mungkin kita duplikat saja,
Ini terus kita ganti ya menjadi berarti temperatur indikator controller 01 karena ini yang pertama. Kemudian untuk signal juga bisa kita duplikat yang sudah ada sebelumnya ya. Ini akan menyampaikan sinyal ke tiga ke temperatur controller 01, kemudian temperatur controller akan memberikan perintah kepada aktuator, dalam hal ini adalah pulp 6 ya, pulp 6. Ini harus kita geser sedikit. Kalau kita lihat di sini begin X-nya 30, kayak ini juga X-nya 30. Begin X 30, begin X 30. Ya, oke. Jadi itu untuk mengendalikan temperatur. Kemudian selain temperatur kita harus mengendalikan pressure. Nah, pressure ini dikendalikan biasanya menggunakan pressure release kan ya. Karena itu pertama kita harus menambahkan indikator terlebih dahulu atau sensor. Saja kita duplikat. Ini pressure transmitter gitu ya. Pressure transmitter. Kemudian, nah dikarenakan tangki ini belum ada pressure release-nya, oleh karena itu kita tambahkan pressure release untuk alat pressure release. Kita buat sederhana saja. Nah, di sini misalnya. Lima, mungkin 40 ya. Ya, 40 sebagai pressure release-nya. Nah, PT ini pasti akan memberikan perintah kepada PC ya, atau PIC. Oleh karena itu kita harus tambahkan PIC 01. Itu duplikat saja untuk sinyalnya. Ini kita mengatur apa namanya pressure release objeknya gitu ya. Oke, itu untuk tangki. Kemudian untuk apa namanya level atau ketinggian air dalam tangki, kita membutuhkan satu controller lagi ya, yang bisa kita pakai yaitu level indikator controller yang untuk mengendalikan ketinggian campuran di dalam tangki. Nah, oleh karena itu di sini sudah ada pulp, kita akan gunakan pulp ini sebagai aktuatornya. Pertama kita tambahkan misalnya di sini ya. Sorry. Tambahkan dulu level transmitter. Level transmitter. Ini mungkin kita sejajarkan ya. Level transmitter. Kemudian tambahkan level controller. Level indikator controller. Oke. Kemudian kita akan kendalikan V1 untuk mengendalikan seberapa banyak liquid yang masuk ke dalam reaktor. Kita duplikat saja sinyalnya yang ada di sini.
Oke, oke. Jadi yang kita kendalikan adalah P1 juga untuk mengendalikan seberapa tinggi apa namanya level liquid di dalam tangki reaktor satu. Nah, itu level indikator controller. Oke, ya. Itu instrumentasi untuk satu reaktor ini. Nah, mungkin ada lagi apa instrumentasi yang diperlukan, misalnya untuk reaktor leaching ini, tapi bisa ditambahkan secara mandiri. Nah, untuk itu silahkan nanti ditambahkan untuk apa namanya thickener. Jadi thickener ini nanti juga bisa ditambahkan seperti level controller ya. Kemudian selain itu, jika ada ingin dikendalikan suhu berarti ditambahkan eh, temperatur controller. Jika tekanan saya rasa tidak ya karena clarifier atau thickener ini kan dia eh, objeknya terbuka ya. Jadi tekanannya ya tekanan atmosferik ya, tekanan di sekitar. Tuh. Kemudian nanti ditambahkan silakan controller-controller yang ada di reaktor 2 dan juga thickener 2. Ya, itu untuk contoh menambahkan apa, controller di dalam apa namanya pengembangan PFD menjadi PNID. Di video selanjutnya nanti kita akan melihat penambahan detail PNID ini berdasarkan apa, konsiderasi dari eh, sistem keselamatannya. Nanti kita akan lihat studi hazardnya seperti apa. Terus lebih dan kurangnya eh, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.